Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya, menjelang malam. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu sekalian ya, kami akan berbagi sebuah video terkait pengumuman resmi ya dan mendesak untuk semua guru yang statusnya non ASN. Jadi bagi rekan-rekan guru yang statusnya non ASN itu jangan sampai tidak masuk database baru Bapak Ibu ya. Karena beberapa dinas pendidikan kami ketahui bahwasanya itu sudah mengeluarkan edaran resmi ya terkait pendataan honorer. Nah, pendataan honorer ini Bapak Ibu ya, itu sangat penting Bapak Ibu ya, sangat penting untuk guru-guru baik yang lolos PG maupun yang belum lolos PG, karena database baru nantinya itulah yang akan dipakai oleh Panselnas ya sebagai landasan untuk penetapan kebijakan selanjutnya terkait P3K 2022. Jadi, indikasi ketika Bapak Ibu tidak masuk database baru ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya bagi nasib Bapak Ibu sebagai guru non ASN. Oleh karena itu begitu pentingnya video ini, Bapak Ibu harus segera menontonnya ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, yang pertama edaran resmi dari pemerintah ya Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan ya. Di sini baru saja itu tanggal 2 Agustus 2022. Di sini ada nomor suratnya, sifatnya biasa, kemudian perihal pendataan pegawai non ASN. Nah, jadi di sini ditujukan kepada semua kepala UPTD, sekretaris kepala bidang Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sehubungan dengan surat edaran ya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang pengadaan pegawai non ASN, kami sampaikan kepada saudara bahwa sesuai dengan hal tersebut maka diharapkan agar dapat melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa aturan ya. Tentunya aturan ini itu terkait dengan edaran resmi dari Kemenpan RB terkait pendataan honorer. Yang pertama berstatus tenaga honorer ya kategori 2 THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Seperti itu ya. Kemudian poin yang ketiga adalah Bapak Ibu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian keempat telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu honor 2022 itu tentunya tidak bisa Bapak Ibu ya. Paling singkat itu 31 Desember per 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun ya, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi usia juga ternyata ada aturannya ya. Data pegawai non ASN akan dilakukan perekaman dengan menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh BKN ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini resmi dari pemerintah Sumatera Selatan. Nah, hal tersebut itu tentunya mengindikasikan Bapak Ibu ya, mengindikasikan bahwasanya dengan adanya aturan seperti ini itu tentunya apa namanya Bapak Ibu ya, itu tentunya memberikan efek ya, efek yang sangat luar biasa bagi rekan-rekan guru nantinya terkait pendataan honorer ya. Dengan ini pendataan honorer tentunya sangat penting Bapak Ibu ya, sangat. Nah, kemudian di sini juga ada dari pemerintah Kabupaten Nrekang Bapak Ibu ya. Nah, salah satu Pemda juga di Indonesia itu sifatnya justru segera perihal pendataan tenaga non ASN. Nah, di sini dikatakan bahwasanya menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B1511 SM 0100 2022 tanggal 22 Juli 2022 hal pendataan tenaga non ASN
di lingkungan instansi pemerintah. Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi di sini nantinya yang pertama dilakukan ya di Pemda ini itu melakukan inventarisasi ya Bapak Ibu ya, data pegawai non ASN yang telah bekerja di unit kerja masing-masing sesuai format file yang kami kirim di WA grup kepegawaian AMAS. Jadi ada format filenya ya. Jadi untuk format file itu mungkin sedikit ada perbedaan di antara instansi yang ada di Indonesia, tetapi tidak masalah karena intinya adalah meskipun berbeda filenya tetapi intinya sama untuk mendata semua pegawai non ASN di setiap instansi di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah mempermasalahkan misalkan kabupaten ini berbeda file format pengisiannya, itu tidak usah dipersoalkan. Karena itu karena yang paling penting adalah data yang dibutuhkan ya, data guru honorer maupun pegawai non ASN lainnya. Jadi karena di sini dikatakan untuk persyaratan pendataan, saya rasa itu tidak akan berbeda Bapak Ibu ya dengan Pemda yang lain. Karena kenapa? Karena tentunya itu terkait dengan SE terbaru dari Kemenpan RB terkait pendataan honorer. Nah, Bapak Ibu tampilannya seperti ini ya. Jadi nantinya melampirkan fotokopi ijazah terakhir juga, sumber gaji berasal dari APBN, APBD, berusia paling rendah 20 tahun ya dan paling tinggi 56 tahun. Tertanggal 31 Desember 2021. Kemudian menyampaikan data pegawai non ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM format terlampir ditandatangani oleh kepala PD masing-masing bermaterai 10.000. Bagi kepala PD yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN itu dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non ASN. Nah, seperti itu ya. Kemudian soft copy dan hard copy. Jadi ada soft copy dan hard copy untuk Pemda ini diantar langsung ke BKPSDM bidang pengadaan pembinaan dan kasbek paling lambat 15 Agustus. Nah, memang ya mendesak karena di Pemda ini sampai 15 Agustus 2022 dan berkas dijilid dengan rapi. Wow, luar biasa ya di Pemda ini. Cepat dan tepat menurut admin ya. Oke, mantap. Oke, terkait dengan pendataan ini, begitu pentingnya pendataan ini, Bapak Ibu simak dulu sedikit informasi dari sini. Ada artikel ya di jpnn.com, guru lulus PG masuk pendataan honorer, penjelasan Panselnas bikin PKN, bikin tenang ya maksudnya. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwasanya pendataan honorer itu wajib dilakukan oleh para instansi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah. Masing-masing instansi diberikan tenggang waktu hingga 30 September 2022. Di sini dikatakan bahwasanya hasil pendataan tersebut itu wajib dilaporkan melalui aplikasi yang dibuat BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Bahkan di sini dikatakan dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka, Bapak Suharmen mengatakan sampai saat ini pemerintah masih fokus pada pemetaan sistem pendataan honorer ini untuk merangkum guru dan non-guru. Semua tenaga non ASN akan didata termasuk guru yang sudah lolos PG. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira. Data yang masuk lanjutnya akan menjadi database honorer dan dikunci agar tidak masuk lagi tenaga non ASN. Data itu juga akan menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Kemudian di sini guru lolos PG, perhatikan mengenai kegelisahan guru lulus PG soal pendataan honorer, Deputi Suharmen mengatakan lewat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di instansi tahun 2022 sudah memberikan jaminan Bapak Ibu ya, sudah memberikan jaminan. Kan aturan mainnya sudah jelas, yang lulus PG menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan P3K 2022. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan adanya pendataan ini tentunya menjadikan rekan-rekan guru honorer sudah lulus PG maupun guru yang sudah belum lulus PG itu sedikit tenang. Karena nantinya Bapak Ibu akan masuk di database yang baru yang akan menjadi landasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan berikutnya terkait penyelesaian honorer menjadi ASN P3K. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.